Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pengajian kali ini, yaitu meneruskan pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji. Sekarang bagian yang keempat. Sekarang bagian yang keempat. Kita niati bagian yang keempat ini karena menjelaskan tentang masalah proses kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya besok di akhirat mendapatkan syafaat beliau, amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, kita membaca sholawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شظي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Attir mugi-mugi ngambokake panjenengan Gusti. Allahumma du Gusti Allah qabrahu ngambokake ing kuburane Kanjeng Nabi Al-Karimi kang mulya, bi'arfin kelawan wangen-wangen utawa ambon-ambon kang wangi, syawiyin kang banget bangsa wangine, syawiyin kang banget bangsa wangine, min sholatin saking sholawat wa taslimin lan salam, wa taslimin lan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tammah lan ing dalem semangsane sempurna min hamlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Min hamlihi awit saking mangsane den kandunge Kanjeng Nabi. Min hamlihi awit saking mangsane den kandunge Kanjeng Nabi. Apa sing sempurna mau? Syahrani umur 2 wulan. Apa syahrani umur 2 wulan ala masyhuril aqwali miturut ing atase masyhur-masyhure kaul al marwiyati kang den riwayatake ulama, al marwiyati kang den riwayatake ulama ai anil muhaddisina. Jadi walamma tamma min hamlihi, jadi Kanjeng Nabi pada saat sempurna
pada saat sempurna umur kandungan Kanjeng Nabi di dalam perut ibundanya, sempurna syahroni, umur 2 bulan. Jadi syahroni itu artinya 2 bulan. Kalau syahrun itu artinya 1 bulan. Lah kalau syahrini, nah itu artis atau mantan saya. Jadi syahroni itu adalah mahal rofa, tandanya adalah alif dan nun, maka syahroni. Jadi pada saat umur Kanjeng Nabi di dalam perut kandungan ibundanya ini sempurna umur 2 bulan, syahroni. Ala masyhuril aqwali, itu menurut masyhurnya kaul atau kaul yang paling masyhur yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi umur 2 bulan sempurna di dalam perut kandungan ibundanya, itu menurut kaul yang paling masyhur al-marwiyati yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis. Lalu apa yang terjadi? Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Tuwfiya den pundhut sedo. Bismillahirrahmanirrahim. Tuwfiya den pundhut sedo bil Madinati ing dalem negara Madinah. Bil Madinati ing dalem negara Madinah al Munawwarati kang den padhangake. Al Munawwarati kang den padhangake sapa sing dipundhut sedo? Abuhu ramane Kanjeng Nabi Abdullah rupane Sayyid Abdullah. Abdullah rupane Sayyid Abdullah. Lah tadi sudah dijelaskan bahwa menurut ulama ahli hadis, kaul yang paling masyhur pada saat Kanjeng Nabi sempurna umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah. Ayahanda Kanjeng Nabi yang bernama Sayyid Abdullah itu wafat. Wafat bil Madinatil Munawwarati, wafatnya ayahanda Kanjeng Nabi di negara Madinah. Padahal ayahanda Kanjeng Nabi ini orang Mekah, domisilinya juga di Mekah, akan tetapi wafatnya itu di negara Madinah. Nah itu, jadi makanya di negara Madinah lah umur Sayyid Abdullah atau umur ayahanda Kanjeng Nabi saat meninggal dunia itu ada yang mengatakan 25 tahun. Wa umruhu khamsun wa ishruna sanatan. Menurut ulama pada saat Sayyid Abdullah rama atau ayahanda Kanjeng Nabi wafat itu umurnya 25 tahun. Wa qila samanun wa ishruna. Ada yang mengatakan pada saat wafat Sayyid Abdullah umurnya ini 28 tahun. Wa qila salasuna sanatan. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa umur Sayyid Abdullah saat meninggal dunia ini umurnya 30 tahun. Nah itu menurut penjelasan para ulama. Akan tetapi yang pasti pada saat Sayyid Abdullah meninggal dunia menurut kaul yang paling masyhur tadi umur Kanjeng Nabi di dalam perut ibundanya ini genap umur 2 bulan. Nah itu. Lah tadi sudah dijelaskan bahwa Sayyid Abdullah itu domisili di Mekah dan asli Mekah. Kenapa meninggalnya meninggalnya di negara Madinah?
Nah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Sayyid Abdullah ono iku qad jataza teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan sopo Sayyid Abdullah. Ono ulama sing memaknai wakana lan ono opo kelakuan. Ono sing maknai wakana lan ono sopo Sayyid Abdullah. Ono iku qadij taza teman-teman tindakan utawa lungo. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo Sayyid Abdullah bi akhwalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan tetemu piro-piro paman saking bapake Sayyid Abdullah. Bi akhwalihi ketemu kelawan piro-piro paman saking ramane Sayyid Abdullah. Bani Adiyin rupane kabilah Bani Adiyin. Minal ta'ifati saking pantan, minal ta'ifati saking pantan an-najjariyati kang bangsa Najjar, an-najjariyati kang bangsa Najjar. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa Sayyid Abdullah itu adalah orang asli Mekah, domisili juga di Mekah. Akan tetapi saat wafat atau meninggal dunia, Sayyid Abdullah ini meninggalnya di kota Madinah. Lah kenapa berada di kota Madinah? Wa kana qad jitaza bi akhwalihi bani adiyyin minat ta'ifatin najjariyah. Jadi Sayyid Abdullah ini pergi ke Madinah ini ada beberapa penjelasan. Jadi pada saat dari Mekah ke Madinah ini ada beberapa alasan. Menurut para ulama, yang pertama, atal Madinata Abdul Muttalib, atal Madinata bi amri Abdul Muttalib. Jadi atal Madinata bi amri Abdul Muttalib liyashtariya tamron wa zabiban liyasna'a walimatan kama qalahu as-Samnudi wa kama naqalahu Ibnu Wahbin aniz Zuhri. Jadi ayahanda Kanjeng Nabi atau Sayyid Abdullah pergi ke Madinah itu karena disuruh oleh ayahanda beliau, yaitu kakek Kanjeng Nabi, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Tujuan ke Madinah di samping liyashtariya tamron wa zabiban, di samping membeli keperluan, membeli anggur dan juga kurma, dan juga membeli membeli yang lainnya, liyasna'a walimatan, karena supaya nanti bekal yang beli di Madinah itu untuk membuat walimah, atau bahasa kita walimah itu selamatan. Nah itu lah, kemungkinan besar selamatan adalah untuk kandungan istrinya, yaitu Siti Aminah, karena lagi mengandung 2 bulan. Itu yang pertama, karena diperintah oleh ayahanda Sayyid Abdullah, yaitu Abdul Muttalib, pergi ke Madinah. Nah di samping pergi ke Madinah tadi memberi keperluan untuk walimah, dan juga sekaligus menemui paman-paman dari Sayyid Abdullah, yaitu saudara dari kakek Kanjeng Nabi Sayyid Abdul Muttalib. Karena banyak dari saudara kakek Kanjeng Nabi itu berada di kota Madinah. Nah itu yang
yang pertama. Lah yang kedua, menurut ulama, Sayyid Abdullah pergi ke Madinah itu dalam kerangka berdagang. Berdagang itu beserta dengan paman-paman Sayyid Abdullah, yaitu akhwalihi bi akhwalihi Bani Adiyin minat ta'ifatin Najjariyah. Jadi ke Madinah dengan tujuan berdagang, littijarah. Kalau yang pertama adalah memang disuruh ayahanda beliau untuk membeli keperluan untuk pelaksanaan acara walimah atau selamatan. Lah yang kedua menurut ulama pergi ke Madinah itu karena berdagang, littijarah. Nah itu kama qalahu Al-Waqidi itu. Jadi makanya pergi ke Madinah itu beserta dengan paman-paman dari ayahanda Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah, yaitu dari Bani Adiyin minat ta'ifatin Najjariyah, yaitu dari kabilah Bani Adi, dan kabilah Bani Adi itu bagian daripada kabilah An-Najjariyah. Jadi disebut An-Najjariyah menurut para ulama karena kebiasaan dari kabilah Bani Adi yang bagian dari An-Najjariyah. An-Najjariyah itu artinya kampak gitu. Disebut An-Najjariyah atau An-Najjari karena kebiasaan kabilah itu kalau sunat atau khitan itu memakai kampak. Jadi khitannya ini pakai kampak karena dulu tidak pakai pisau untuk kabilah An-Najjari ini. Jadi kalau misalkan khitan pakai kampak. Jadi di desa itu pokoknya kalau khitan pakai kampak, maka disebut kabilah itu disebut kabilah An-Najjari karena kebiasaannya kalau khitan itu pakai kampak. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa shakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makasalan manggon utawa netep bismillahirrahmanirrahim sapa Sayyid Abdullah fihim. Bismillahirrahmanirrahim ingda fihim sartane. Bismillahirrahmanirrahim fihim sartane akhwalihi syahron ing dalem mongso sewulan, syahron ing dalem mongso sewulan, saqiman hale wong kang gerah, saqiman hale wong kang gerah, yu'anuna hale padha ngramut utawa sibuk, yu'anuna hale padha sibuk utawa ngramut utawa ngrawat sapa akhwal sukmahu ngrawat ing sakite Sayyid Abdullah utawa ing gerahe Sayyid Abdullah, wa syakwa lan sambat-sambat sapa Sayyid Abdullah. Nah itu tadi dijelaskan bahwa pergi ke Madinah dengan dua dua keperluan, yaitu pertama berdagang, yang kedua untuk membeli keperluan untuk walimah. Itu menurut ulama. Lah begitu nyampe di kota Madinah, Sayyid Abdullah ini malah sakit. Jadi belum sempat berdagang, belum sempat kemana-mana. Begitu nyampe kota Madinah, Sayyid Abdullah ini sakit. Jadi wa makasafihim syahron saqiman. Jadi sakit itu lamanya sebulan di Madinah. Jadi begitu datang tidak lama langsung menderita sakit Sayyid Abdullah. Makanya wa makasafihim syahron saqiman, sebulan Sayyid Abdullah sakit. Yu'anuna suqmahu wa shakwah. Yu'anuna suqmahu. Lah sedangkan paman-paman dari Sayyid Abdullah, akhwal tadi atau paman-paman baik yang bareng dari kota Mekah dan juga yang domisili di kota Madinah, ini sibuk paman-paman dari Sayyid Abdullah sukmahu, sibuk ngerawat sakitnya Sayyid Abdullah.
Jadi sibuk ngerawat dari sakitnya Said Abdullah. Jadi pamannya juga ikut sibuk. Ya biasa kalau ada orang sakit itu ya sibuk. Jadi sibuk merawat, sibuk mengobati dan lain sebagainya. Wasyakwah, syakwah itu artinya Said Abdullah sambat-sambat atau wadul-wadul bahasa Jawanya, atau merintih merasakan sakit atau aduh-aduan lah bahasa Sundanya. Jadi merintih sakit, syakwah itu artinya merintih kesakitan. Jadi bahasa kita mah Allah 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 Allah, nah itu merintih sakit. Maka orang sakit merintih itu boleh hukumnya. Jadi sekali lagi, orang sakit terus dia ngerintih itu boleh hukumnya. Yang tidak boleh itu pada saat sakit marah-marah, ngomongnya kotor, itu yang tidak boleh. Jadi kalau ngerintih pada saat merasakan sakit atau adu-aduan atau wadul-wadul pada saat merasakan sakit itu boleh. Apalagi kalau wadulnya sambil istighfar atau sambil berzikir Allah, astagfirullah, boleh. Karena Said Abdullah pada saat merasakan sakit sama merintih. Yang tidak boleh itu dalam agama, begitu diuji sakit ini tidak terima, tidak ikhlas, akhirnya apa? Ngomongnya kasar, ngomongnya ini nama-nama hewan semuanya keluar. Jadi begitu diuji sakit itu ngomongnya kasar. Kalau bahasa bahasa kasarnya itu nama hewan keluar semua, anjing, bawang, ini kuais, pokoknya ngomongnya kasar. Bahasa kasarnya kalau orang Jawa ngomong itu jancuk dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh dalam agama. Tapi kalau merintihnya, merintih itu biasa, boleh. Nah ini lah yang perlu difahami, sakit itu adalah anugerah. Sakit ini anugerah dari Allah. Maka orang itu kalau diuji sakit kok dia bersyukur kepada Allah, maka bisa merontokkan dosa-dosa. Jangankan sakit yang berat, sakit misalkan sakit ringan aja, misalkan kaki kita ketusuk duri aja, itu kan sakit. Atau kesunggak duri atau kecocok duri atau misalkan kenapa aku sakit, itu bisa merontokkan dosa kata Kanjeng Nabi. Apalagi yang sakitnya itu berat, yang sakit ringan saja bisa merontokkan dosa. Maka di dalam hadis disebutkan, orang kalau diuji sakit panas dingin, waktunya 24 jam atau 1 hari 1 malam kata Kanjeng Nabi. Jadi ada orang ini diuji sakit oleh Allah, panas dingin 1 hari 1 malam dia sakit, dia ikhlas menerima itu, maka sakit itu bisa merontokkan dosa selama 1 tahun. Jadi dosa 1 tahun ini hilang dengan sakit panas yang yang lamanya 24 jam atau 1 hari 1 malam. Maka luar biasa anugerah. Jadi orang yang sakit-sakitan itu bukannya jelek, enggak, itu memang bukannya Allah tidak tahu Allah. Jadi yang menakdirkan Allah, yang memberi sakit Allah. Jadi makanya begitu orang merasakan sakit panas dingin dalam jangka 1 hari 1 malam, dosa 1 tahun itu dihapuskan oleh Allah. Bagaimana kalau 2 hari, ya berarti 2 tahun, 3 hari 3 tahun. Kalau sakitnya berat, kita bisa ngitung bagaimana bersihnya dosa orang yang sakit. Maka orang sakit boleh mengeluh, boleh bahasanya ngerintih. Said Abdullah sama syakwah. Yang tidak boleh itu kita tidak terima sehingga omongan kasar keluar dari mulut kita karena kita tidak ikhlas diuji oleh Allah. Itu yang tidak boleh. Nah, makanya begitu Said Abdullah sudah sakit selama 1 bulan di kota Madinah, disitulah Said Abdullah
ini wafat tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Lah pada saat Said Abdullah wafat, itu umur Kanjeng Nabi masih di dalam kandungan perut ibundanya, yaitu umur 2 bulan. Artinya bahwa Kanjeng Nabi pada saat ditinggal ayahanda itu sudah menjadi yatim pada saat umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Kanjeng Nabi sudah yatim, dan yatimnya Kanjeng Nabi ini masih di dalam perut kandungan ibundanya. Nah, ini pelajaran juga bagi yang punya anak yatim, jangan mengeluh. Bagi yang misalkan punya anak yatim, jangan bersedih. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga yatim. Kanjeng Nabi yatim. Akan tetapi walaupun Kanjeng Nabi yatim, Kanjeng Nabi sukses dalam segala hal. Sukses memimpin rumah tangga, sukses dalam bisnis, sukses dalam mendidik putra putri, sukses dalam pemimpin, sukses segala-galanya. Maka jangan bersedih bagi anak yatim. Tiru Kanjeng Nabi, idolakan Kanjeng Nabi. Nah, ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajihi 9 ashhurin qamariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tammalan ing dalem semangsane sampurna. Walamma tammalan ing dalem semangsane sampurna min hamlihi saking oleh den kandung Kanjeng Nabi. Min hamlihi saking oleh den kandung atau den kandut Kanjeng Nabi. Alar rojihi miturut kaul ingkang rojih. Alar rojihi miturut kaul ingkang rojih atau ingkang kuat. Apa sing sampurna? 9 ashhurin 9 wulan. Apa 9 ashhurin 9 wulan qamariyatin kang bangsa rembulan atau qamariyah. Qamariyatin kang bangsa rembulan atau bangsa qamariyah atau hijriyah. Jadi walamma tamma min hamlihi ala rojihi 9 ashhurin qamariyah. Lah pada saat Kanjeng Nabi di dalam perut kandungan ibundanya ini sudah sempurna umur 9 ashhurin 9 bulan. Jadi umur 9 bulan Kanjeng Nabi di dalam perut kandungan ibundanya sempurna umur 9 bulan. Jadi secara hijriyah qamariyatin. Jadi secara hijriyah Kanjeng Nabi sudah sempurna umur 9 bulan. Kalau 9 bulan berarti sudah mau lahir. Nah itu. Jadi sudah mau lahir kalau sudah 9 bulan. Nah itu. Jadi makanya Al-Barzanji atau kitab Al-Barzanji ini atau kitab maulid-maulid yang lain ini isinya adalah sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isinya sejarah. Jadi kadang-kadang orang itu kalau tidak tahu isinya dikirain baca Al-Barzanji itu baca azimat-azimat. Bukan. Isi kitab Al-Barzanji ini adalah sejarah tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mulai kemarin diceritakan, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dengan silsilah-silsilah yang sudah dijelaskan. Nah, sampai ini mau proses kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi isi kitab Al-Barzanji ini adalah kitab sejarah. Maka bagi orang yang nggak ngerti isinya, jadi mengklaim bahwa baca Al-Barzanji adalah bid'ah. Nah, ini kekeliruan yang besar. Jadi ada orang yang ngomong baca Al-Barzanji bid'ah. Makanya saya tanya, apakah Anda punya buku sejarah Kanjeng Nabi? Jawabannya punya. Apa yang ditulis di dalam sejarah buku Kanjeng Nabi itu ini ya sama dengan Al-Barzanji, ya sama. Jadi kalau misalkan baca Al-Barzanji bid'ah, berarti membaca buku sejarah Kanjeng Nabi selain Al-Barzanji ya tambah bid'ah lagi. Nah itu.
Dadi baca buku Kanjeng Nabi enggak bid'ah katanya, baca Al-Barzanji yang isinya sama bid'ah, ini namanya kebalik. Maka kita harus tahu isi kitab Al-Barzanji agar kita tidak gampang menuduh bid'ah orang lain. Lo bayangin saja, baca buku, beli di toko, beli di Gramedia tentang masalah sirah Kanjeng Nabi atau perjalanan Kanjeng Nabi. Lah sedangkan kitab Al-Barzanji ini lebih lengkap sejarahnya dan itu diriwayatkan oleh ulama-ulama ahli hadis. Jadi baca sirah buku yang beli di Gramedia itu enggak bid'ah, baca Al-Barzanji bid'ah. Lah lebih bid'ah mana? Isinya sama-sama sejarah Kanjeng Nabi. Nah, itu karena nggak ngerti isinya, maka kita harus paham isi dari kitab Al-Barzanji. Ada lagi yang ngomong bahwa maulid itu nggak perlu dibaca. Maka sampai ada yang membuat kuisnya carikan satu ayat saja katanya. Carikan satu ayat saja yang membolehkan perayaan maulid di dalam Al-Quran. Carikan satu ayat saja di dalam Al-Quran yang membolehkan atau menganjurkan maulid. Nah, ini bikin kuis ini. Jadi pada bingung, ada pertanyaan seperti itu, nanya ke saya, gimana ini Kiai? Ya saya jawab. Jawabannya gampang. Apa jawabannya? Ya suruh nyari juga, cari juga satu ayat saja dari ayat Al-Quran yang melarang merayakan maulid. Ada enggak kira-kira? Enggak mungkin ketemu. Nah itu, jadi carikan coba satu ayat saja yang melarang maulid. Kalau yang suruh nyari tadi kan mencari ayat merayakan maulid, sekarang yang melarang maulid ada enggak? Ya sosok sama-sama nyari, ya enggak bakalan ada. Lah kalau penjelasan daripada ulama banyak penjelasan dari ulama tentang masalah dalil-dalil maulid banyak, bukan satu dua, banyak. Nah ini maka harus dipelajari kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang maulid, dipelajari. Karena sangat banyak sekali yang kitab-kitab para ulama itu yang menjelaskan tentang maulid. Jadi dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juga dijelaskan. Jadi Imam As-Suyuti ini pernah ditanya. Jadi Imam As-Suyuti, siapa yang nggak kenal Imam As-Suyuti? Imam As-Suyuti itu pernah ditanya, bagaimana menurut anda maulid itu? Kata Imam Suyuti, jawabannya, indi anna asla amalil maulid alladhi wa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an ila akhirih. Jadi dalam pandanganku, kata Imam Suyuti, dasar perayaan maulid Nabi yang berupa berkumpulnya manusia membaca sebagian Al-Quran dan riwayat-riwayat mengenai kabar tentang permulaan kenabian dan yang terjadi ketika kelahirannya berupa berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian disudahi dengan menyajikan hidangan untuk mereka, jadi makanan, lalu mereka bubar. Nah itu. Jadi tanpa ada penambahan atas hal ini, kata Imam Suyuti, ini adalah bid'ah yang baik. Pelakunya diberikan pahala sebab di dalamnya terdapat bentuk pengagungan kepada kemuliaan Kanjeng Nabi dan juga menampakkan kegembiraan dan juga kebahagiaan atas kelahiran Kanjeng Nabi yang mulia. Nah itu, yaitu yang berkata Imam Hafidh Imam As-Suyuti. Jadi di dalam kitab, misalkan kitab Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, ini yang berkata adalah Imam Al-Hafidh Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, yang wafat 665 Hijriah.
Jadi menurut Imam Abu Syamah, wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaumil muwafiq li maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqati ila akhirih. Kata Imam Abu Syamah, termasuk hal baru yang paling bagus di zaman kita adalah perbuatan yang dilakukan setiap tahun bertepatan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sedekah, terus perbuatan baik, menampakkan hiasan serta kebahagiaan. Lah perbuatan demikian ini menyiratkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan kepada beliau di hati pelakunya, sekaligus ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan Allah berupa penciptaan Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ini Imam Abu Syamah mengatakan perayaan Maulid ini adalah bid'ah yang paling bagus, bid'ah yang paling baik. Ini bisa dilihat dalam kitab Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis halaman 21. Nah ini, kalau Imam Asyuyuti tadi dalam kitab Al-Hawilil Fatawi juz 1 halaman 271 sampai 272. Belum lagi ulama-ulama yang lain yang berpendapat sangat banyak. Ini, jadi makanya sangat banyak. Makanya di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halamannya 364, dari situ disebutkan waswaibatu maulatun li Abi Lahabin. Jadi Suwaibah ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, riwayat dari Urwah bin Zubair. Jadi Suwaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab yang dia merdekakan kemudian menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tatkala Abu Lahab telah meninggal, sebagian keluarganya melihat dalam mimpi tentang buruknya keadaan Abu Lahab. Lalu dia berkata, apa yang terjadi? Nanya ke Abu Lahab, apa yang terjadi? Abu Lahab menjawab, aku tidak mendapatkan apapun sepeninggal kalian kecuali aku diberi minum karena memerdekakan Suwaibah. Karena Suwaibah itu yang mengabari Abu Lahab kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka langsung dimerdekakan Suwaibah ini. Nah, ini disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin. Maka sampai disairkan di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 364, yaitu syairnya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffifu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini sampai disebutkan di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halamannya 364. Jadi artinya idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu ila akhirih. Jadi artinya jika orang seperti Abu Lahab saja yang jelas-jelas tercela dan kekal di neraka selama-lamanya, setiap hari Senin diringankan siksanya sebab ia bergembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apalagi jika yang bergembira seorang muslim yang sepanjang hidupnya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan Islam atau wamata muwahhida. Itu syair yang ditulis dalam kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 364.
Maka dalam riwayat Bukhari tadi, Abu Lahab ini memerdekakan namanya Suwaibah, saking gembiranya mendengar Kanjeng Nabi lahir, karena Abu Lahab ini pamannya. Maka Suwaibah begitu ngabar itu langsung dimerdekakan itu loh. Lah itu apa namanya, saudara-saudara dari Abu Lahab bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpi, terus bertanya apa yang terjadi. Abu Lahab menjawab, aku tidak mendapatkan apapun sepeninggal kalian kecuali aku diberi minum karena memerdekakan Suwaibah pada saat hari Senin. Jadi makanya sampai disairkan dalam kitab I'anatul Talibin tadi, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada anta annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffifu anhu li sururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Nah ini masih banyak sekali yang namanya cerita-cerita yang diriwayatkan oleh para ulama dalam kitab-kitab para ulama. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan, yang saya sebutkan tadi kitab-kitabnya. Makanya isi Al-Barzanji ini adalah riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita fahami dan kita tahu isinya supaya kita faham sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab I'anatul Talibin ini juznya juz 3, sahifahnya atau halamannya 415. Ini malah diceritakan ada seorang pemuda di zaman Harun ar-Rasyid. Jadi ceritanya agak panjang ini. Ceritanya agak panjang, cuman kita singkat. Ada pemuda ini di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Pemuda ini terkenal tidak baik, bahasanya pemuda brengsek lah itu. Sampai-sampai dipandang hina pemuda itu di kampungnya, karena memang perilakunya tidak baik. Akan tetapi dia punya kebiasaan, pemuda ini pada saat bulan Maulid dia berhias diri, dia dandan dengan sebagus-bagusnya, dia mengeluarkan sodakoh dan juga membaca Maulid pada saat bulan Maulid. Maka begitu meninggal ini masyarakat ini, karena memang dia dipandang rendah, tidak diurus sama masyarakat. Sampai ada suara atau hatif bahwa waliullah, kekasih Allah, telah meninggal, yaitu pemuda tadi. Maka penduduk di penduduk atau para tetangganya di desa itu semuanya ini hampir mayoritas bertemu dalam mimpi ketemu pemuda tadi. Begitu ketemu, pemuda ini mendapatkan derajat yang mulia. Maka ditanya apa sebabnya mendapatkan derajat yang mulia seperti itu. Maka pemuda tadi menjawab, bi ta'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mengagungkan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab I'anatul Talibin juznya juz 3, sahifahnya atau halamannya 415. Maka banyak sekali dasar-dasar atau dalil-dalil dalam kitab para ulama. Jadi makanya sekali lagi kita fahami isi kitab Al-Barzanji agar kita faham isinya. Kalau kita sudah faham isinya, kita tidak gampang menuduh orang lain itu salah dalam melaksanakan amaliyah. Nah, kita lanjutkan tadi keterangannya.
Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu asyhurin qamariyah. Ladi pada saat Kanjeng Nabi ini umur 9 bulan ala rajih, menurut kaul yang paling rajih sudah berumur 9 bulan dalam perut kandungan ibundanya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana lizzamani ayyan jali anhu sadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana lan parek lizzamani kadue zaman, wa ana lan parek lizzamani kadue zaman, opo sing parek ayyan jaliya yen to ilang, opo ayyan jaliya yen to ilang anhu saking zaman, opo sodahu ngelai zaman, opo sodahu ngelai zaman. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat Kanjeng Nabi umur 9 bulan di dalam perut kandungan ibundanya ala rajih, menurut kaul yang paling rajih, karena ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi umurnya itu 7 bulan, ada yang mengatakan Kanjeng Nabi umur 8 bulan dalam perut kandungan ibundanya, ada. Nah ini, tapi kaul yang rajih, kaul yang paling kuat bahwa Kanjeng Nabi pada saat lahir itu umur 9 bulan. Jadi golibnya orang melahirkan itu umur kandungannya 9 bulan. Begitu juga Kanjeng Nabi. Jadi yang paling rajih adalah 9 bulan. Nah itu. Maka begitu umur sudah 9 bulan berarti wa ana lizzamani ayyang jaliya an wusodah. Jadi zaman ini hausnya sebentar lagi akan hilang, dahaganya sebentar lagi akan hilang dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman ini sudah lama kering, bahasanya tidak ada ajaran agama, ibarat orang itu tidak pernah minum. Zaman ini sudah lama kering, tidak tersiram hujan bahasanya. Maka begitu Kanjeng Nabi umur 9 bulan di dalam perut kandungan ibundanya, maka otomatis sebentar lagi akan lahir. Maka bagi zaman sebentar lagi akan kesiram dengan air, maka dahaganya sebentar lagi akan hilang. Makanya wa analiz zamani ayyang jaliya anhu sodah. Jadi zaman yang sudah lama dahaga sebentar lagi akan mendapatkan air dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berumur 9 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Nah itu. Kita lanjutkan. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadhiratil qudsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadara mongko hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahu, bismillahirrahmanirrahim, ing ibuke Kanjeng Nabi. Hadara mongko hadir ummahu ing ibuke Kanjeng Nabi lailata maulidi ing dalem wengine kelahirane Kanjeng Nabi. Sopo sing hadir mau? Asiyatu sing nomor 1 Siti Asiyah. Sopo Asiyatu sing nomor 1 Siti Asiyah wa Maryamu lan kang nomor 2 Siti Maryam fi niswatin ngono mau bareng sartane pira-pira wong wedok. Fi niswatin bareng sartane pira-pira wong wedok alias bidadari minal hadhirati saking swarga, minal hadhirati saking swarga al qudsiyati kang den suciake utawa kang bangsa suci. Lah karena Kanjeng Nabi di dalam perut ibundanya sudah umur 9 bulan, berarti sebentar lagi mau lahir. Maka diibaratkan tadi zaman yang sudah lama
kekeringan atau dahaga, maka sebentar lagi akan meminum air dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa tasbihu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ma' fi kauni kullin sababan lil hayati. Kanjeng Nabi ini diibaratkan air karena air itu jadi sebab semua kehidupan. Begitu juga Rasulullah menjadi sebab kehidupan agama. Nah itu, maka diibaratkan air. Jadi makanya begitu sudah umur 9 bulan, pada saat Siti Aminah ini mau melahirkan, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Maka pada saat sudah waktunya Kanjeng Nabi mau lahir, di situ Siti Asiyah datang menemani Siti Aminah, ibundanya Kanjeng Nabi. Hadara ummahu. Jadi Siti Asiyah ini datang untuk menemani Siti Aminah pada saat mau lahiran. Yang kedua wa Maryamu. Yang kedua adalah Siti Maryam. Nah itu. Siti Asiyah siapa? Siti Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Sedangkan Siti Maryam adalah ibunda Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Lah dua-duanya ini menurut penjelasan para ulama, dua-duanya ini masih perawan. Dua-duanya masih perawan. Lah kok bisa? Siti Asiyah kan istrinya Fir'aun, kok bisa punya suami masih perawan? Lah di situ menurut penjelasan ulama, Siti Asiyah itu adalah wanita solihah, wanita suci, maka kesuciannya dijaga oleh Allah. Maka walaupun ini istrinya Fir'aun, akan tetapi dijaga oleh Allah. Maka kalau misalkan menjelang maghrib, ini Siti Asiyah ini masuk ke kamar khusus yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi masuk kamar khusus. Begitu masuk kamar khusus itu tidak ada satupun yang bisa menemukan Siti Asiyah. Maka begitu Siti Asiyah masuk ke kamar khusus, lah ini Allah menyerupakan jin ibrit ini persis menjadi Siti Asiyah. Jadi begitu Siti Asiyah masuk ke kamar khusus, maka Siti Asiyah ini tidak bisa ditemukan. Nah, jin ibrit ini diserupakan persis seperti Asiyah, Siti Asiyah. Maka yang diajak Fir'aun tiap malam itu bukan Siti Asiyah yang asli, tapi itu adalah jin ibrit yang diserupakan Siti Asiyah. Jadi makanya Siti Asiyah tetap suci, bahasanya tetap perawan. Nah itu. Begitu juga Siti Maryam. Siti Maryam ini sudah masyhur ceritanya, kisahnya sangat masyhur, bahkan dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi Siti Maryam ini melahirkan atau mengandung Nabi Isa tidak melalui proses pernikahan dengan laki-laki atau disentuh laki-laki, tapi Allah mengutus malaikat Jibril memberitahukan kepada Siti Maryam bahwa Allah menghendaki seperti ini. Awalnya Siti Maryam ini menolak karena pasti akan heboh, karena Siti Maryam wanita solihah berada di rumah orang solih. Kalau seandainya terjadi misalkan ke ujuk-ujuk hamil, pasti akan heboh. Siti Maryam menolak, tapi apa daya, karena itu perintah Allah. Sehingga Siti Maryam dituduh luar biasa fitnahnya pada saat mengandung Nabi Isa. Dituduh yang luar biasa, difitnah luar biasa, karena memang secara lahiriah tanpa suami bisa hamil. Nah itu. Nah makanya zaman sekarang anak-anak sekarang itu yaitu hamil tanpa ada bapaknya. Jadi kalau ditanya itu hamil kemana bapaknya, jawabannya ya Siti Maryam juga nggak ada, ya beda. Nah ini lah, dua-duanya ini masih perawan.
Lah dua-duanya ini besok jadi istri Kanjeng Nabi pada saat di surga. Jadi dua-duanya ini jadi istri Nabi besok di surga. Ada 3 wanita suci yang besok jadi istri Kanjeng Nabi di surga. Dalam kitab Jami'us Shaghir, Annallaha ta'ala zawwajani fil jannati Maryam binti Imran wa imra'ata Fir'aun wa ukhta Musa. Kata Kanjeng Nabi, Allah menikahkan saya besok di surga. Yang pertama dengan Siti Maryam binti Imran, berarti ibunda Nabi Isa. Yang kedua wa imra'atu Fir'aun, berarti Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga wa ukhta Musa, saudaranya Nabi Musa, yaitu namanya Kulsum. Jadi makanya di surga itu tidak ada bahasanya punya istri satu, nggak ada. Istrinya lebih dari satu. Bidadari itu banyak. Jadi satu orang itu bisa banyak istrinya, tergantung dari amaliyah di dunia. Jadi makanya lo berarti nanti cemburu-cemburutan atau di surga karena cemburu. Di surga itu nggak ada cemburu. Cemburu itu di dunia. Jadi surga itu tempat kenikmatan. Yang nggak nikmat yang nggak ada. Apapun yang nggak nikmat itu nggak ada. Cemburu barang itu nggak ada di surga. Maka surga itu tempat kenikmatan. Jadi apapun yang tidak nikmat nggak ada, termasuk cemburu nggak ada. Maka kata penjelasan di surga itu, saking nikmatnya surga tidak ada masak, tidak ada kencing, tidak ada berak. Jadi tidak ada di surga kencing, berak, itu nggak ada, masak nggak ada. Saking nikmatnya surga. Jadi cemburu ya nggak ada. Jadi suaminya punya istri berapapun ya nggak cemburu, karena hatinya sama. Jadi tidak ada cemburu. Jadi makanya saking nikmatnya surga ini tidak ada masak, tidak ada kencing, tidak ada berak. Ya bayangin saja kalau misalkan ini bahasa guyonnya, kalau seandainya di surga ada masak, andaikan gasnya habis, masa harus panggil tukang gas? Mana ada tukang gas di surga? Ini ngomong guyonnya. Andaikan misalkan di surga ada kencing, ada berak misalkan, kalau seandainya WC-nya penuh, masa harus manggil penyedot WC? Mana ada penyedot WC di surga? Nggak ada. Jadi makanya saking nikmatnya surga, di surga itu tidak ada masak, tidak ada kencing. Jadi makan sekenyang apapun nggak ada berak. Maka dalam satu riwayat hadis disebutkan berak kalau di dunia bentuknya berak, kalau di surga tidak berak tapi keluar dari keringat. Jadi keringat-keringat itu yang keluar itu lewat pori-pori, itu penggantinya, tapi wangi. Jadi nggak ada yang nggak wangi, bau busuk nggak ada. Nah ini makanya saking nikmatnya surga. Jadi nggak usah ada rasa cemburu, karena hatinya sama semua, tingginya sama, putihnya sama, jadi hatinya sama. Maka di surga tempatnya kenikmatan. Yang nggak nikmat itu di dunia itu. Jadi makanya Siti Asiyah, Siti Maryam, terus Siti Kulsum ini besok jadi istrinya Kanjeng Nabi di surga. Lah hadir fi niswatin minal hadhiratil qudsiyah. Bukan hanya Siti Maryam, bukan hanya Siti Asiyah yang datang menemani ibunda Kanjeng Nabi, akan tetapi fi niswatin minal hadhiratil qudsiyah, juga bidadari-bidadari ternyata hadir ikut nimbrung di situ menemani Siti Asiyah pada saat mau melahirkan, karena sudah sempurna umur 9 bulan Kanjeng Nabi di dalam perut kandungan ibundanya. Jadi ditemani. Jadi kalau di kita itu yang nemenin biasanya ibunya, kalau nggak saudaranya, pokoknya pada saat mau lahiran ditemani, nggak sendiri. Nah itu. Jadi biasanya kalau yang nemenin ya jarang suaminya nemenin itu. Kalau misalkan ada orang lahiran jarang. Suaminya mah ngerokok suaminya. Nggak
jarang suaminya nemenin ke dalam, itu jarang. Biasanya yang nemenin ya sama-sama perempuan. Nah itu. Jadi supaya bahasanya itu mengaring-aring, jadi menghibur, supaya tidak gelisah dalam melahirkan. Nah itu. Kita lanjutkan. Wa akhadha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhahalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhahalan ngenani utawa ngalap ya oleh. Wa akhadhahalan ngenani ing ummuhu mau. Wa akhadhahalan ngenani ing ummahu mau. Apa sing ngenani al-makhadu? Larane mana? Apa al-makhadu larane mana? Fawaladatu mongko nuli nglahirake sapa ummuhu ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi-mugi paring tambah rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi oleh nglahirake mau nuron ing nur utawa cahaya. Nuron ing nur ya talak-lau kang mencorong, ya talak-lau kang mencorong apa sanahu cahayane nur, apa sanahu cahayane nur. Tadi sudah dijelaskan pada saat mau lahiran ditemani oleh Siti Asiyah, Siti Maryam dan juga dengan bidadari-bidadari. Ditemani juga bidadari-bidadari. Maka begitu sudah lengkap di situ, di dekat Siti Aminah, wa akhadhahal makhadu, maka Siti Aminah mulai merasakan al-makhad. Al-makhad itu sakit mau melahirkan, itu disebutnya al-makhad. Jadi al-makhad itu adalah sakit mau melahirkan. Nah itu makanya semua perempuan kalau mau melahirkan sakit itu katanya gitu. Karena saya belum pernah merasakan, saya itu yang merasakan kan perempuan. Jadi katanya perempuan itu kalau mau melahirkan itu merasakan al-makhad semuanya, termasuk ibunda Kanjeng Nabi pada saat mau melahirkan sama merasakan al-makhad, sakit mau melahirkan, pinggang panas dan lain sebagainya, ceritanya gitulah. Ya saya kan nggak pernah merasakan, itu mah ibu-ibu yang pernah merasakan. Jadi walaupun sakit mau melahirkan sakit katanya, tapi ya hamil lagi gitu, hamil deh gitu, ente kapok lah, itu nggak ada kapoknya. Jadi artinya begitu sudah kumpul bidadari, Siti Aminah, Siti Asiyah, Siti Maryam kumpul, maka ibunda Kanjeng Nabi Siti Aminah mulai merasakan al-makhad atau mulai merasakan sakitnya mau melahirkan. Begitu sudah merasakan al-makhad, fawaladathu sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Aminah ibunda Kanjeng Nabi melahirkan nuron, melahirkan cahaya. Kenapa tidak disebut waladan? Harusnya melahirkan waladan anak, tapi kenapa disebut nuron, cahaya? Karena yang pertama memang Kanjeng Nabi nur atau cahaya yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka begitu Kanjeng Nabi awal lahir ke dunia ini, itu cahaya semua, sampai ini cahayanya ini sangat terang benerang. Jadi terangnya kata ulama ya cahaya dari Kanjeng Nabi, dan juga cahaya dari para malaikat, dan juga sekaligus cahaya ya dari bidadari-bidadari tadi yang dari surga kumpul di situ. Maka terang benerang. Sampai kakek Kanjeng Nabi yang berada di luar agak jauh dari rumah Siti Aminah, begitu Kanjeng Nabi lahir melihat cahaya yang sangat terang benerang.
Maka kakek Kanjeng Nabi Sayyid Abdul Muthalib yakin kalau cucunya sudah lahir, karena terangnya bukan hanya di sekitar itu tapi menyinari hampir seluruh sekeliling rumah dari Siti Aminah pada saat melahirkan Kanjeng Nabi. Lah disinilah terus kita mahalul qiyam. Begitu sudah mahalul qiyam maka ada nazom. Jadi ini yang bagus dinazomkan. Kadang-kadang kan hanya dibaca wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un. Nah itu kadang-kadang dibaca gitu. Ini manazom, beda dengan yang tadi yang kita baca. Makanya ada nazomnya. Jadi dinazomkan setiap daerah masing-masing nazomnya. Jadi tiap daerah masing-masing nazomnya. Maka kita baca ini secara nazom. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu laylatun gharra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhayyan utawi wajahi Kanjeng Nabi iku kasyamsi kaya dene matahari, kaya dene srengenge utawa matahari mingka kang saking tuan mudiun kang mencorong asfarat dadi padang, asfarat dadi padang anhu saking. Bismillahirrahmanirrahim. Muhayyan utawa wajahi Kanjeng Nabi apa sing dadi padang lailatun wengi gharra'u kang mencorong, gharra'u kang mencorong. Nah ini bentuknya nazom. Jadi kalau diartikan wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu lailatun gharra', wajahmu bagaikan matahari yang menyinari, yang karenanya malam yang cerah menjadi terang benderang. Nah itu artinya. Jadi masih nazom lagi. Lailatul maulidil ladzi kana lidini sururum biyaumihi wasdihau. Lailatul Maulid dirupane malam kelahiran Kanjeng Nabi alladzi ya maulid kana kang ana iku lidine kaduwe agama apa sururun bunga-bunga biyaumihi kelawan dinane maulid wasdihau lan tambahi bunga-bunga. Kalau diartikan malam kelahiran Kanjeng Nabi bagi agama membawa kegembiraan dan juga kemegahan. Yauma nalat biwad'ihi banatu wahbin min fakharin malam tanalhun nisa'u. Yauman nalat ing dalam dinani merkoleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yauman nalat ing dalam dinani merkoleh biwatihi. Bismillahirrahmanirrahim biwatihi. Sebab oleh ngelahirake Kanjeng Nabi sapa ibnatu Mahbin putrane Wahbin alias Siti Aminah min fakhrin sangking. Bismillahirrahmanirrahim keagungan ma ing perkara lam tanalhu kang durung tau merkoleh ing ma lam tanalhu kang durung tau merkoleh ing ma sapa an-nisa'u pira-pira wadon. Kalau diartikan di hari itu Putri Wahab, artinya Siti Aminah ibunda Kanjeng Nabi memperoleh kemegahan dengan melahirkan atau sebab melahirkan Kanjeng Nabi yang tidak diperoleh
oleh wanita-wanita lain sebelum Siti Aminah. Wa atat qaumaha bi afdala mimma hamalat qablu Maryamul azra'u wa atat lan teka sapa ummuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atat lan teka sapa ummuhu qaumah ing kaumi ummuhu bi afdhala kelawan gawa putra kang luwih utama mimma tinimbang saking Bismillahirrahmanirrahim anak mimma tinimbang saking anak utawa putra hamalat kang pernah ngandung qablu ing dalam sadurunge ummuhu utawa ibune Kanjeng Nabi. Sapa sing pernah ngandung? Maryamu, Siti Maryam al-adra'u kang isih prawan, Kalau diartikan, Aminah membawa kepada kaumnya orang yang lebih utama daripada yang pernah dikandung sebelumnya oleh Siti Maryam yang masih perawan. Artinya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi Siti Aminah ini membawa kepada kaumnya putra terbaik dibanding dengan yang pernah dikandung oleh Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihi salam. Kita teruskan. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihimu maulidun. Bismillahirrahmanirrahim. Rupani kelahiran karena kang ono iku saking maulid fi tolil kufri ing dalam pandangane ahli kufur utawa wong kafir apa wabalun bilahi alaihi mengatasi kufrin utawa kufur alaihi mengatasi kufrin wa wabaun lan penyakit. Kelahiran beliau atau kelahiran Kanjeng Nabi dalam pandangan orang-orang kafir merupakan wabah dan penyakit atas mereka. Jadi orang-orang kafir dengan kelahiran Kanjeng Nabi ya seolah-olah datang penyakit. Nah itu wa tawalat busyral hawati fi anqad wulidal Mustafa wa haqal hana'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalat lan tumpo-tumpo apa busrol hawatifi. Bismillahirrahmanirrahim. Bebungai piro-piro swara kang tanpa rupa an ing temen sedune kelakuan iku ketulida temen-temen wis dilahirake sapa al Mustafa Kanjeng Nabi kang den pilih wa haqqalan hak utawa tetep apa al hana'u bunga-bunga. Jadi terus menerus kabar kegembiraan yang memberitakan bahwa insan pilihan yang telah dilahirkan dan juga kegembiraan itu nyata. Jadi begitu Kanjeng Nabi dilahirkan geger semuanya. Nah itu geger alam malakut, aras, malaikat, jin, manusia geger semua. Nah ini bahagia semuanya, tidak ada yang tidak bahagia, semuanya bahagia kecuali iblis yang tidak bahagia. Jadi semuanya bahagia. Jadi yang tidak bahagia itu hanyalah iblis, karena iblis begitu Kanjeng Nabi begitu Kanjeng Nabi dilahirkan, iblis ini menjerit sekencang-kencangnya.
Jadi begitu Nabi dilahirkan, iblis ini menjerit sekencang-kencangnya. Semua orang bahagia, tidak ada yang tidak bahagia. Karena logikanya nur Muhammad, nur yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yang memang sudah ditunggu-tunggu sebagai nabi yang terakhir, nabi yang rahmatan lil alamin, sudah ditunggu-tunggu. Maka wajar kalau malaikat semuanya, termasuk bangsa jin, bangsa manusia, semuanya ini bergembira. Kecuali iblis ini yang menangis. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juznya 2 halamannya 326, disebutkan anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Jadi Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dalam bab malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan anna iblisa ronna arba'a ronnatin, bahwasanya iblis menangis sangat keras alias menjerit itu sebanyak 4 kali, kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama hina lu'ina, yang pertama iblis menjerit itu ketika iblis dilaknat oleh Allah, itu iblis menjerit, jadi dengan suara yang kencang. Yang kedua wahina uhbito, yang kedua ketika iblis diusir dari surga, sama iblis menjerit. Yang ketiganya wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sama iblis menjerit. Yang keempatnya wahina unzilatil Fatihah, yang keempatnya iblis menjerit dengan suara keras ketika surah Al-Fatihah ini diturunkan. Jadi iblis menjerit ini pada 4 tempat. Yang pertama iblis menjerit 4 kali ini dengan suara yang keras. Yang pertama ketika iblis dilaknat oleh Allah, itu menjerit dengan suara keras. Yang kedua ketika iblis diusir dari surga, juga iblis menjerit dengan suara keras. Yang ketiga ketika Rasulullah dilahirkan, iblis menjerit dengan keras. Yang keempat ketika surah Al-Fatihah diturunkan, juga iblis menjerit dengan suara yang sangat keras sekali. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah kaul Imam Ibnu Katsir, halamannya ini adalah halaman 326, juz 2. Nah ini, jadi makanya semuanya gembira, tidak ada yang tidak gembira. Jadi kecuali yang tidak gembira itu adalah iblis. Jadi iblis itu menjerit dengan suara yang keras. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa qad istahsana al-qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dzawu riwayatin wa rawiyah. فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أي إفهم هذا, ya ifham ay ifham hadza, ifham paham sira hadza ing iki kelahirane Kanjeng Nabi. Wa qad istahsana lan teman-teman wis milang-milang bagus al qiyama ing ngadeg inda dzikri maulidihi ing dalem nalikane nyebut nutur utawa nyebut maulid Kanjeng Nabi asyarifi kang mulya. Sapa sing milang-milang bagus mau aimatun pira-pira imam, sapa aimatun pira-pira imam dzu riwayatin kang anduweni pira-pira riwayat, dzu riwayatin kang anduweni pira-pira riwayat, warawiyatin lan anduweni angen-angen. Fatuba mongko utawi bejo temenanan, fatuba mongko utawi bejo temenanan iku liman kadhe wong kana kang ana apa takzimuhu oleh ngagungake man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi kelawan katoke sejane man, wa marmahu lan gontu mekane sejane man. Jadi artinya para imam yang memiliki riwayat yang kuat dan juga memiliki angan-angan yang tinggi, mereka memandang baik
untuk berdiri ketika menyebutkan tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi ada yang mengatakan bahwa saat mahalul qiyam ini bid'ah dan lain sebagainya. Maka disebutkan di sini para imam yang memiliki riwayat yang kuat dan juga pemikiran yang yang jernih memandang baik untuk berdiri ketika menyebutkan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipandang baik. Jadi makanya disebutkan dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, juznya juz 1 halamannya 136. Jadi Al-Allamah Burhanuddin Al-Halabi berkata, termasuk faedah-faedah yang biasa terjadi di kebanyakan masyarakat adalah saat mereka mendengar disebutkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berdiri untuk memberikan penghormatan. Sesungguhnya berdiri semacam ini, kata beliau, termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya, namun ia tergolong bid'ah baik. Nah ini, jadi tergolong bid'ah baik. Cuman biasanya kalau berargumentasi dengan dengan argumentasi ini biasanya nggak diteruskan, hanya dipotong sampai tidak ada dasarnya, padahal ada terusannya. Biasanya kalau memakai dasar ini sampai lafadz wahadzal qiyamu bid'atun la aslalaha. Jadi ini bid'ah yang tidak ada dasarnya, padahal ada terusannya. Ai lakin hiya bid'atun hasanatun li'annahu laisa kullu bid'atin madmumatun. Jadi sesungguhnya berdiri seperti ini, kata beliau, termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya, namun tergolong bid'ah yang baik. Itu terusannya. Cuman biasanya kalau pakai argumentasi ini tidak diteruskan, supaya seolah-olah Imam Al-Allamah Burhanuddin ini melarang berdiri pada saat mahalul qiyam. Nggak diteruskan, padahal ada terusnya. Memang itu ada bid'ah yang tidak ada asalnya, namun kata beliau tergolong bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah, karena tidak setiap bid'ah itu tercela, kata beliau. Maka beliau menyontohkan adalah Sayyidina Umar berkata saat mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat raweh. Kata beliau, sebaik-baiknya bid'ah, kata Umar, adalah yang ini. Maka menurut Al-Allamah Burhanuddin Al-Halabi, berdiri pada saat mahalul qiyam itu memang bid'ah yang tidak ada dasarnya, akan tetapi bid'ah hasanah. Begitu juga ulama-ulama yang lain sama berpendapat sama bahwa itu adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Jadi diberikan pahala orang yang melakukan. Jadi cuman kadang-kadang dipotong. Wa minal fawaidi annahu jarat adatun kasirun minan nas idza samu bi dzikri watihi sallallahu alaihi wasallam ayyaqumu ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam wa hadzal qiyamu bid'atun la aslalaha. Hanya sampai itu, padahal ada terusannya, ai lakin hiya bid'atun hasanatun. Ini disebutkan dalam kitab Al-Halabiyah juznya 1 halamannya 136. Nah makanya begitu ada dasar, ada dalil, kok misalkan hanya sampai di situ tuh salah, ada terusannya. Nah itu. Jadi makanya mahalul qiyam kita berdiri itu hukumnya boleh, walaupun tidak ada dasarnya, kata menurut Al-Allamah Burhanuddin Al-Halabi tadi, akan tetapi masuk bid'ah hasanah. Artinya apa? Tidak apa-apa. Jadi jangan takut masuk neraka, enggak. Nah ini makanya biasanya dalil ini dipotong sampai la aslalaha, tidak ada dasar sama sekali, hanya sampai itu dipotong.
padahal terusannya ay lakin hiya bid'atun hasanatun, dan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Halabiyah juznya 1 halamannya 136. Nah, inilah pengajian pada sesi yang keempat. Kita akan teruskan dengan sesi-sesi berikutnya. Ini sampai panjang karena masih membahas baru Kanjeng Nabi lahir, belum nanti bagaimana Kanjeng Nabi pada saat lahir, apakah kepala dulu atau apa dulu, nanti dijelaskan. Terus bagaimana nanti setelah Kanjeng Nabi menginjak dewasa, bagaimana saat Kanjeng Nabi nanti sebelum diutus jadi Nabi, bagaimana Nabi nanti setelah diutus jadi Nabi, itu masih panjang bahasannya. Nah, ini untuk sementara bagian keempat dalam pengajian ini kita cukupkan. Sekali lagi mudah-mudahan dengan kita memahami tentang masalah isi dari kitab Al-Barzanji, kita semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami